Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Irfan Jari dari kelompok 2 mata kuliah KMS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. Di sini kelompok saya ada yang pertama Ahmad Sarul Aziz, terus yang kedua ada Muhammad Aufabila, Maulana Irfan Jari, saya sendiri, Muhammad Nabhan Ilmi, dan Muhammad Fikri Maulana. Yang pertama, memasuki slide yang pertama yaitu deskripsi dataset. Jumlah data total baris 1289 dan total kolom ada 6. Variabelnya sendiri yaitu ada nomor urut transaksi atau integer, tanggal transaksi atau string or object. Terus yang ketiga ada nama pembeli. Nama pembeli di sini masuknya kategori string atau object. Terus ada nama barang. Nama barang juga string atau object. Terus ada juga kuantum, kualitas barang yang dibeli atau float. Terus nominal yang terakhir, total nilai transaksi atau float. Slide yang selanjutnya, tujuan analisis. Yang pertama, membandingkan popularitas dari setiap jenis barang. Yang kedua, menganalisis tren penjualan. Jadi kita menganalisis tren penjualan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi barang-barang yang perlu diperhatikan lagi. Jadi di sini kita juga selain menganalisis juga membandingkan serta mengidentifikasi barang-barang yang sangat diperlukan di market. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Nabhan Ilmi. Kemudian metodologi data preprocessing yang pertama itu untuk membersihkan data, memuat library dan dataset yang digunakan, mengecek missing value dan mengecek values ya. Kedua, melakukan transformasi data, eksplorasi data untuk melihat data yang digunakan di dataset. Dilanjut metodologi implementasi menggunakan Python. Dari kode berikut dapat diketahui bahwa kode import pandas ASPD itu digunakan dalam Python untuk pengimporan library pandas. Kemudian perintah import nampi as np digunakan dalam Python untuk mengimpor library nampi dengan alias np. Langkah-langkah dalam data preprocessing. Pertama, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, file CSV atau API. Kemudian pembersihan data atau data cleaning itu berguna menghapus atau menangani data yang hilang atau missing value ya. Kemudian menghapus duplikasi data, mengoreksi data yang salah atau inconsistent. Kemudian yang terakhir itu transformasi data atau data transformation ya. Transformasi data atau data transformation itu normalisasi menyesuaikan skala data sehingga berada dalam rentang waktu tertentu. Misalnya 0 hingga 1, termasuk standarisasi juga mengubah data agar memiliki distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Kemudian encoding, mengubah data kategorikal menjadi format numerik, misalnya one hot encoding. Dilanjut identifikasi tujuan analisis berdasarkan dataset. Berikut adalah beberapa kemungkinan tujuan analisisnya. Yang pertama, membandingkan popularitas dari setiap jenis barang. Kedua, menganalisis tren penjualan. Ketiga, mengidentifikasi barang-barang yang perlu diperhatikan. Yang B, metodologi memuat library dan dataset yang digunakan itu ada seperti berikut untuk codingnya. Dalam kode berikut itu untuk import library yang diperlukan, salah satunya import pandas dan import nampi itu digunakan untuk library panda dan nampi. Kemudian sesuaikan dengan lokasi dataset Anda pada kode ini, membaca untuk penjualan PD rate CSV-nya. Kemudian mengecek missing values dan mengecek duplikasi menggunakan kode print. Kode print garing n jumlah missing values dan print penjualan is null dengan jumlah missing values sejumlah 0.
Jadi dikarenakan tidak ada kesalahan dalam pengecekan missing values dan duplikasi, tidak ada penanganan tindak lanjut. Kemudian eksplorasi data untuk melihat data yang digunakan di dataset menggunakan eksplorasi data import pandas ASPD digunakan untuk membaca library pandas dan sebagai PD. Kemudian membaca data penjualan sama dengan PD read CSV. Dari kode berikut tidak ada transformasi data dikarenakan dataset yang digunakan sudah bagus dan tidak ada kesalahan, jadinya tidak diperlukan transformasi. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari hasil dan analisis implementasi menggunakan Python. Yang pertama ada exploratory data analysis atau yang disebut EDA. Yang ini merupakan ada visualisasi distribusi skor penjualan. Terus yang selanjutnya menghitung jumlah total kuantum untuk setiap nama barang. Contohnya barang, terus terlaris, terus ada penjualan nama barang, terus ada value count. Yang selanjutnya ada membuat histogram distribusi kuantum per nama barang. Ini rumusnya ada PLT figur atau ses yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan ses 10,6. Terus yang selanjutnya ada SNS displot atau penjualan nama barang dengan kode true, color blue, pins sama dengan 30. Terus yang selanjutnya ada title sendiri itu mencantumkan distribusi kuantum penjualan per nama barang atau font size 14. Terus yang selanjutnya ada X label, terus ditulis nama barangnya, terus font size-nya berapa. Di sini kita font size-nya 12. Terus yang selanjutnya ada label total kuantum terjual, font size 12. Yang selanjutnya menampilkan histogram dengan kode PLT.show, buka kurung, tutup kurung. Terus ini ada yang di sebelah kanan itu ada distribusi kuantum penjualan per nama barang. Itu bisa dilihat sendiri, ada total kuantum terjual dari beberapa penjualan yang kita jual. Ada beras, daging, niger, tepung, dan gula. Nama barangnya itu ada 5. Terus untuk yang slide selanjutnya ada korelasi antar variabel. Periksa tipe data dalam dataset. Di sini menggunakan rumus print penjualan .info. Terus menggunakan numerical features. Ini ada keterangan nomor, kuantum, terus nominal. Terus yang selanjutnya disebutkan penjualan numerical features. Terus untuk yang selanjutnya ada kelas pada score frame, data frame. Terus ada beberapa yang ditampilkan dalam kolom, ada nomor, tanggal, nama pembeli, nama barang, kuantum, dan nominal. Terus untuk yang selanjutnya hasil dan analisis implementasi menggunakan Python tetap seperti sama yang di slide sebelumnya. Ada korelasi antar variabel PLT figur fact size 8,5. Terus numerik fiturnya nomor, kuantum, nominal. Terus untuk penjualannya menggunakan numerik fitur core dan itu benar atau salahnya. Terus headmap korelasi variabel. Untuk headmap korelasi variabel itu bisa dilihat pada slide ke-9. Itu ada nominal, kuantum, nomor yang tadi disebutkan dalam slide sebelumnya. Nah, itu nanti hasilnya itu ditampilkan di sini, di slide yang ini. Selanjutnya itu melanjutkan dari Mas Alfa.
masih juga dari hasil dan analisis menggunakan implementasi menggunakan Python. Untuk kodenya sendiri yaitu visualisasi output method untuk menentukan jumlah cluster. Clustering dengan Kamin, tentukan jumlah cluster menggunakan output method. Inertia yaitu nilai kosong yang digunakan, dan untuk K sendiri yaitu Kamin range-nya dari 1,10. Untuk Kamin for K in K, Kamin sama dengan kurung buka n clustering banyaknya cluster sama dengan K, random state. Dan untuk selanjutnya dari kodenya Kamin pick of scale dv atau enggak Kamin titik fin kurung buka df scale memanggil datanya, itu canggih penjualan scale to df scale. Untuk inertia titik append kurung buka Kamin inertia. Visual output method asumsi pemanggilan df scale itu pemanggilan is your scale data from previous step. PLP figurnya yaitu 8,5, dan PLT plot yang digunakan yaitu K dan inertia. Pada PLT X label sendiri yaitu jumlah clusternya, dan PLT Y label yaitu inertianya. Untuk PLT title Y-nya output method untuk menentukan jumlah cluster. Untuk PLT show untuk menampilkan output methodnya. Untuk tampilan output methodnya sendiri bisa dilihat di samping kodenya. Output method untuk menentukan jumlah cluster. Untuk inertianya yaitu untuk X-nya sendiri yaitu jumlah clusternya K dari 1 sampai 10. Untuk inertianya nilai kosongnya Y yaitu Y dari 500 sampai 400. Untuk selanjutnya masih juga dari hasil dan analisis implementasi menggunakan metode yaitu melakukan clustering pada dataset penjualan menggunakan algoritma Kamin. Dengan kode Python yang digunakan, gunakan jumlah cluster optimal misalnya 3. Rumusnya Kamin sama dengan Kamin kurung buka n cluster sama dengan 3. N cluster ini banyaknya cluster, random stated turun tutup. Terus selanjutnya asumsi penjualan is your data frame and df scale on the scale data. df scale itu memanggil datanya. Yang pertama, create penjualan cleaned by copying penjualan. Penjualan cleaned diganti sama dengan penjualan titik copy kurung buka kurung tutup. Nomor 2, fit key min on the scale data. Temukan data yang digunakan menggunakan df scale dan ASIC cluster to penjualan cluster plus cleaned. Rumusnya sendiri yaitu penjualan cleaned di kurung buka cluster menutup sama dengan Kamin fit predict df scale. Kamin fit predict itu prediksi clusternya dari data yang digunakan. Untuk slide selanjutnya yaitu visualisasi hasil clustering menggunakan scatter plot. Untuk rumus kodenya sendiri LT figurnya fix size-nya 10,6. Untuk rumusnya sendiri yaitu NSA scatter plot X penjualan cleaned, nama barang Y penjualan cleaned, kuantum W penjualan cleaned, cluster palette
Viridis. Untuk PLT detailnya, untuk judulnya cluster berdasarkan nama barang dan kuantum. PLT X labelnya nama barang, PLT Y labelnya kuantum, PLT legendnya detail cluster. PLT so untuk menunjukkan clustering berdasarkan clustering scatter plot. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat di bawahnya kodenya. Clustering berdasarkan, untuk judulnya clustering berdasarkan nama barang dan kuantum. Untuk X-nya saya menggunakan nama barang, untuk Y-nya kita menggunakan kuantum. Untuk clusternya sendiri ada 3, dari cluster 0 sampai cluster 2. Cluster 0, 1, 2. Untuk X-nya nama barang yaitu beras, daging, migor, tepung, dan gula. Untuk kuantumnya dari 0 sampai 30 lebih. Paling banyak clusternya yaitu cluster 1, dan disusul cluster 0, dan yang terakhir dan paling sedikit yaitu cluster 2. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vicky. Nah, selanjutnya ada menampilkan produk dalam setiap cluster. Untuk menampilkan produk dalam setiap cluster menggunakan for cluster inserted penjualan cleaned tutup cluster by dot unique. Untuk menampilkan produk dalam cluster ini menggunakan penjualan clean cluster sama dengan cluster diambil dari nama barang dan kuantum. Produk yang masuk dalam setiap cluster adalah beras. Dalam cluster 0 terdiri dari beras, daging, minyak goreng, tepung. Dan untuk cluster 1 terdiri dari beras, gula, tepung, dan daging. Untuk cluster 2 terdiri dari beras. Nah, untuk menampilkan distribusi per cluster diambil dari pengkodingan penjualan cluster value count. Nah, untuk cluster 1 terdiri dari 648 barang, dan untuk cluster 0 terdiri dari 640. Selanjutnya untuk cluster 2 terdiri dari 1 barang. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini, mohon dimaafkan.